Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peranan sains dalam pengembangan sumber energi baru dan energi alternatif. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Casey Putri Mulia dengan NIM 22231112. Yang kedua itu saya Kasih Valen Unira dengan NIM 22231111. Yang ketiga ada Khaira Afifah dengan NIM 22231113 dan yang keempat ada Nada Salsabila dengan NIM 22231119. Baiklah, di sini kami ada 7 pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama ada energi alternatif, yang kedua ada energi terbarukan, yang ketiga jenis-jenis energi yang ada sekarang, yang keempat sumber-sumber energi yang ada sekarang, yang kelima ada berbagai jenis energi alternatif, yang keenam energi yang sedang dikembangkan, dan yang terakhir itu peranan sains dalam pengembangan sumber energi terbarukan dan energi alternatif. Yang pertama itu energi alternatif merupakan pengganti dari energi berbahan konvensional atau istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Yang kedua itu ada energi terbarukan adalah alternatif energi tradisional yang mengandalkan bahan bakar fosil dan cenderung tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus listrik, proses biologi, dan panas bumi. Kemunculan dari energi yang terbarukan merupakan sebuah antitesis dan pengembangan dan penggunaan energi yang tidak terbarukan secara masif dan besar tiga besaran. Sumber energi terbarukan. Yang pertama itu ada matahari. Energi matahari diperoleh dari cahaya panas yang merupakan komponen dari panas matahari. Selain memanaskan air, energi ini juga bisa diubah menjadi listrik secara global. Matahari menyediakan 10.000 kali energi bumi yang dapat dimanfaatkan siapapun secara gratis. Yang kedua itu ada energi angin dan energi yang dihasilkan oleh udara yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin dapat diubah menjadi mekanik untuk menghasilkan usaha. Karena angin tidak menimbulkan polusi, maka banyak negara-negara membangun turbin angin sebagai sumber tenaga listrik tambahan. Yang ketiga itu ada panas bumi. Energi panas ini dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Inti bumi terbentuk dari magma yang mengalir menembus berbagai lapisan batuan di bawah tanah. Saat mencapai reservoir air bawah tanah, terbentuklah air panas bertekanan tinggi yang keluar dari permukaan bumi melalui celah atau retakan di kulit bumi, maka timbul sumber energi panas yang biasa disebut uap panas. Yang keempat ada biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena tumbuh-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Membakar biomasa bukan secara satu-satunya untuk menghasilkan energi, karena biomasa dapat dikonversi ke bentuk energi lain, di antaranya gas metana atau etanol dan biosolar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Casey. Kepada Casey, kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis energi yang ada sekarang. Ada 6 energi yang ada sekarang ini. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik ini bentuk transisi dari energi ini adalah kerja. Energi mekanik yang tersimpan adalah energi potensial atau energi kinetik. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda, misalnya untuk mengangkat batu pada pembangunan gedung, untuk memompa air, untuk memutar roda kendaraan, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan akumulasi arus elektron dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt jam. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan elektromagnetik yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada pelat-pelat kapasitor. Selanjutnya energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi ini dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yakni elektrovolt atau bisa juga dengan mega elektrovolt, yang digunakan dalam evaluasi energi nuklir. Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi murni dan tidak berkaitan dengan massa. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Energi yang ada pada zaman sekarang, yang kelima ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Energi nuklir ini juga merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif. Bahan radioaktif ini sifatnya tidak stabil, sehingga bahan ini dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, beta, gamma, dan mengeluarkan energi yang cukup besar. Terakhir, energi termal atau disebut juga dengan energi panas. Energi termal merupakan bentuk energi dasar yang mana semua dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Next, selanjutnya ada poin yang keempat, sumber-sumber energi yang ada sekarang. Yang pertama ada sumber energi tak terbarukan. Di sumber energi tak terbarukan ini terdapat 3. Yang pertama minyak bumi. Di gambar itu merupakan minyak bumi, di mana minyak bumi ini merupakan zat cair licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Yang kedua ada sumber energi tak terbarukan yaitu batu bara. Batu bara merupakan hasil akumulasi dan material organik pada suatu lingkungan pengendapan tertentu. Batu bara yang kita kenal dibentuk dari sisa tumbuhan yang terkubur di dasar rawa selama jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga ada nuklir. Sumber energi ini merupakan sumber energi hasil tambang yang lain yang dapat dibudidayakan melalui proses fisi dan fusi. Next, selanjutnya ada sumber energi yang dapat didaur ulang. Yang pertama ada biomasa. Biomasa adalah proses daur ulang pada tumbuhan melalui fotosintesis di mana energi surya memegang peranan yang sangat penting. Daun menyerap energi surya untuk melakukan proses pertumbuhannya dan mengeluarkan gas CO2. Yang kedua ada biofuel. Biofuel ini merupakan bahan bakar perantara yang terbentuk dari material organik, umpan kimiawi sebagai transformasi proses melalui radiasi surya
secara fotosintesis untuk menghasilkan etanol cair, biodiesel atau etanol cair dan biasa disebut dengan biofuel, biogas dan charcoal solid atau arang akar padat. Yang ketiga ada biogas. Biogas ini merupakan sumber energi yang bersih dan murah. Produksi dan dari kotoran binatang, proses anaerobik yang merupakan kegiatan mikrobil organisme. Energi suhu. Energi gradien suhu adalah sumber energi yang berasal dari perbedaan suhu air laut di permukaan laut dan pada kedalaman tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan sistem konservasi energi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada, disilakan. Baiklah, sumber-sumber energi yang ada sekarang, yang poin kelima adalah energi angin. Yang dimana energi angin ini merupakan sumber energi yang juga dapat dikatakan berasal dari energi matahari, melalui radiasi panas matahari di permukaan bumi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan temperatur dan rapat massa udara di permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan hingga kemudian menjadi aliran. Poin yang keenam adalah air, yang dimana air adalah sumber energi yang dapat didaur ulang dan dibedakan menurut tenaga air atau hidropoer, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi gradien suhu. Yang ketujuh adalah energi gelombang laut, yang dimana energi gelombang laut merupakan sumber energi yang berasal dari gelombang laut yang dikonversi melalui sistem mekanisme torak yang bekerja maju mundur mengikuti irama gerak gelombang laut. Selanjutnya adalah energi pasang surut atau tidak. Energi pasang surut adalah sumber energi laut pada daerah-daerah tertentu di belahan dunia ini, di mana pasang surut air laut ini lebih dari 10 meter. Yang kesembilan adalah energi panas bumi, yang dimana energi panas bumi merupakan sumber energi yang tidak habis-habisnya sepanjang zaman selama tata surya ini berfungsi normal sesuai peredarannya. Energi panas bumi merupakan energi terestrial yang berlimpah adanya dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir adalah energi surya. Energi surya atau solar energi adalah sumber energi yang melimpah ruah adanya, bersih, bebas populasi, dan tidak akan habis sepanjang masa. Merupakan energi yang dapat dimanfaatkan melalui konversi langsung, seperti pada fotovoltaik dan secara tidak langsung melalui pusat listrik tenaga termal surya. Selanjutnya, yaitu poin kelima tentang berbagai jenis energi alternatif. Yang pertama adalah energi matahari, di mana tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik, hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Dan selanjutnya adalah energi gelombang, di mana energi gelombang ini merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkannya, gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktor ya. Poin selanjutnya adalah energi biomasa. Macam-macam energi alternatif. Yang pertama adalah biomasa, yang dimana pembangkit biomasa ini menggunakan bahan bakar dari energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lainnya. Dan yang terakhir adalah energi etanol, yang dimana energi etanol ini merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum.
Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisinya. Dan sekian materi dari saya dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaira. Kepada Kaira, disilakan. Selanjutnya, energi yang sedang dikembangkan. Bioenergi kini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang tengah dikembangkan secara masif di Indonesia. Tidak saja karena sumber energinya mudah ditemukan di Indonesia, tetapi juga karena variannya yang beraneka ragam. Bioenergi merupakan energi terbarukan yang paling lengkap. Bioenergi ini tidak hanya sebagai listrik, tetapi juga sebagai bahan bakar. Biofuel sekarang sudah sampai B30, biogas untuk menggantikan gas bumi. Selanjutnya, peranan sains dalam pengembangan sumber energi terbarukan dan energi alternatif. Berikut adalah beberapa peranan utama sains dalam pengembangan sumber energi baru dan energi alternatif. 1. Pemahaman sumber energi baru. Melalui penelitian ilmiah, ilmuwan dapat mempelajari sumber energi baru seperti matahari, angin, air, dan panas bumi dengan lebih mendalam. Mereka mempelajari karakteristik dan potensi energi dari sumber-sumber ini untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk mengekstraksi dan memanfaatkannya. 2. Peningkatan efisiensi. Sains berperan dalam meningkatkan efisiensi teknologi energi baru. Contohnya dalam energi surya, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan material fotovoltaik yang lebih efisien dalam mengubah sinar matahari menjadi listrik. Dalam efisiensi yang lebih tinggi, energi surya dapat dihasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan juga memainkan peran kunci dalam mengembangkan teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru. Misalnya, penelitian sains terus berfokus pada pengembangan turbin angin yang lebih efisien, sistem pembangkit listrik tenaga air yang lebih efektif, dan teknologi panas bumi yang lebih canggih. 4. Inovasi baterai. Sains membantu dalam pengembangan teknologi baterai yang lebih baik dan lebih efisien. Dalam konteks energi terbarukan, baterai berperan penting dalam penyimpanan energi yang dihasilkan oleh sumber-sumber seperti panel surya dan turbin angin. Penelitian sains terus meningkatkan kapasitas, masa pakai, dan keamanan baterai, yang menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi energi terbarukan. Yang kelima, pemahaman dampak lingkungan. Sains juga membantu dalam memahami dampak lingkungan dari penggunaan sumber energi baru dan alternatif. Studi ilmiah membantu mengidentifikasi dan meminimalkan efek negatif dari teknologi energi terbarukan, seperti polusi udara atau dampak terhadap ekosistem, sehingga dapat dikembangkan dengan cara yang lebih berkelanjutan. Yang keenam, keberlanjutan. Penelitian sains bertujuan untuk menciptakan solusi energi yang berkelanjutan, yang dapat memenuhi kebutuhan energi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, sains memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi energi yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami paparkan pada kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan pada kolom komentar di bawah. Kami dari kelompok 6, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.